Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini saya akan bagikan bagaimana sih caranya untuk meloloh burung anakan sogo ontong dari bulu jarum teman-teman. Ini bulu jarum ya. Ini bulu jarum. Tadinya saya itu melihara itu bulu jarum. Terus sekarang saya pelihara kurang lebih sudah 3 hari ini teman-teman. Jadi perkembangannya sudah signifikan. Oke, untuk yang pertama, bagaimana sih cara melolot burung sogo ontong dari anakan? Cukup mudah teman-teman melolot burung sogo ontong dari anakan. Yang penting itu kalau mau cepat itu pakai jangkrik teman-teman. Ketika belum nangkring seperti ini. Jadi teman-teman bisa siapkan dulu itu jangkrik teman-teman. Jangkrik atau ulat hongkong. Tapi diusahakan kalau ulat hongkong itu dimatiin dulu ya teman-teman. Dan kalau jangkrik itu diusahakan perutnya saja seperti ini. Kalau untuk pemberian jangkrik sendiri itu bisa dilakukan sekitar 1 jam sekali boleh, 1 jam setengah juga boleh. Ini seperti ini. Dan ini saya sediakan juga air gula teman-teman. Air gula ini gunanya untuk apa? Gunanya agar apa ya? Kan burung ini kan burung pemakan madu kan. Jadi bisa mungkin kita kasih yang manis-manis juga, tidak hanya EF saja teman-teman. Buat media pelolohan kita juga menggunakan media yaitu air gula. Ini air gula Jawa dan air gula pasir. Nggak usah manis-manis teman-teman. Yang penting bisa dicampur aja. Jadi jangkriknya ini medianya itu kita celupin dulu sedikit. Yang penting kena kena air gulanya, terus kita lolokkan ke burungnya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita lolokkan ke burungnya. Deh, satu saja segini teman-teman. Kebesaran nggak mas? Kalau untuk burung sogo ontong seperti ini sebenarnya terlalu besar, tapi untuk pengalaman pribadi saya memang seperti itu teman-teman. Jadi yang penting itu kakinya itu hilang semua, ya, jadi seperti ini. Nah ini diambil saja perutnya ya teman-teman, diambil perutnya saja seperti ini. Tapi masih aman. Saya beberapa kali meloloh juga menggunakan jangkrik itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman kurang yakin dengan jangkrik yang terlalu besar, takut burungnya kesedak atau gimana, teman-teman bisa menggunakan itu tadi jangkrik yang kecil atau enggak ulat hongkong. Tapi diusahakan dulu ulat hongkongnya itu dimatiin teman-teman. Seperti itu. Ulat hongkong juga sama. Jadi dicelup air gula dan kita kasih ke burung sogo ontongnya. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Cukup mudah teman-teman untuk melolot burung sogo ontong. Jadi kalau ada juga teman-teman yang menggunakan kroto juga boleh, menggunakan ulat hongkong juga boleh, menggunakan jangkrik juga boleh. Kalau untuk saya pribadi umur segini sampai nangkring itu nanti saya kasih jangkrik dulu sama ulat hongkong. Terus ketika sudah nangkring dan masih minyak tapi ekornya udah panjang, udah mulai panjang itu bisa menggunakan kroto teman-teman. Nanti agar burungnya itu cepat dengan kroto ketika sudah mau mandiri. Jadi seperti itu. Ini tetap saya kasih ulat hongkong. Jadi pelolohan saya itu 1 jam setengah sampai 2 jam durasinya. Terus biasanya itu saya kasih ulat hongkong satu dan perut jangkrik satu teman-teman. Itu sudah sudah cukup seperti itu. Nah ini kan masih tetap saya kasih ulat hongkong. Nah, ulat hongkong boleh yang putih, boleh juga yang coklat, nggak masalah teman-teman. Yang penting burungnya itu posisi mangap dan masih minta diloloh. Jadi seperti itu. Dan ini saya catat dulu teman-teman. Jadi saya matiin dari kepalanya, terus saya pelototin dulu biar keluar dalemannya, terus saya celupin ke air gula seperti ini saja. Jadi seperti itu. Terus kalau teman-teman bilang mas, kalau burung sogo ontongnya nggak respon atau gimana lah, terus teman-teman itu bisa melakukan menggunakan media itu ulat hongkong dulu. Ini matiin dari kepala, terus dipelototin gini teman-teman, terus dicelup ke air gula sedikit saja, pucuknya saja ini dicelup air gula, terus diolesin di bagian paruhnya.
Nah, di bagian paruh seperti ini kan, ini juga nggak mau. Nah, jadinya kalau diolesin ke bagian paruh itu kan burung akan apa ya, menjilat air gulanya tadi, jadi burungnya itu akan mau makan lagi gitu teman-teman. Tapi karena ini apa, mungkin sudah kenyang di apa, ketika saya beri jangkrik tadi, jadi ini udah nggak mau. Biasanya kalau habis jangkrik terus saya kasih apa, ulat dongkong. Ketika ulat dongkongnya itu mulai nggak mau, karena data saya kan dua, jadi jangkrik sama ulat dongkong, jadi harus mau makan ulat dongkong itu tadi, harus kita koleksi dulu ke bagian paruhnya. Nah ini seperti ini. Nah ini kan ini udah mau respon lagi ya, ini saya kasih ulat dongkong. Jadi seperti itu teman-teman, diolesin dulu di bagian samping paruhnya air gulanya, biar burungnya itu merasakan ketika dia itu sudah mau diloloh. Terus rasa air gula kan juga manis, jadi merangsang burung ini gitu loh. Kayak di alam liarnya induknya juga kan kadang ngasih serangga, kadang juga ngasih apa itu, ngasih nectar juga. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu teman-teman dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin meloloh burung soko ontong dari anakan atau mencetak burung soko ontong dari anakan. Segitu saja apa penjelasan dari saya dan sedikit sharing tentang pengalaman saya ketika saya meloloh burung soko ontong. Kiranya seperti itu. Ketika ada tutur kata yang salah atau teman-teman mempunyai pengalaman-pengalaman yang lainnya, bisa teman-teman apa tulis di kolom komentar. Sebelumnya saya minta maaf atas penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.